Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Beni Ramdhani, di channel Beni Info. Dan seperti biasa di program Beni Ramdhani Talk. Kali ini saya akan membahas soal bayaran ya. Ini penting banget buat penulis ya. Bayaran yang diterima sebagai hak kita pemilik naskah ya, kalau kita nulis ke penerbit. Ya banyak sih yang masih mengira kalau kita nerbitin buku itu malah bayar ya, padahal enggak. Itu dibayar saudara-saudara yang belum paham ya, terutama buat penulis baru. Nah, kita itu dibayarnya tentu saja berdasarkan surat perjanjian. Jadi kalau ada kirim naskah gitu, terus kita biasanya kalau sebelum diterbitkan, itu kita akan dikirimkan surat perjanjian penerbitan atau surat naskah atau surat perjanjian kerjasama, pokoknya macam-macam namanya, tapi intinya adalah surat perjanjian. Nah, kalian harus baca tuh poin-poin di surat perjanjian tersebut. Apakah kita bisa nego, misalnya katakanlah besaran royalti atau masa berlaku, ya bisa aja, silakan. Tapi kalau negonya biasanya nggak bisa kekeh gitu. Biasanya kalau mereka tuh kalau kitanya kekeh, ya udah nggak usah jadi nerbitin. Ada ya yang kayak gitu. Sebaiknya sih win-win solution ya, ketika kita menerima surat perjanjian itu kita baca baik-baik. Kalau ada yang tidak berkenan kita tanya, diskusikan kira-kira ini boleh nggak begini, misalnya durasi perjanjiannya jangan 10 tahun, jangan 20 tahun, cukup 5 tahun aja, gimana gitu. Nanti kalau misalnya memang harus diperpanjang ya kita lihat ke depannya. Kayak gitu ya saudara-saudara. Oke, saya akan bahas lebih jauh. Nah, soal pembayaran ini, apakah jual putus ataukah royalti, saya akan bahas panjang lebar ya. Nggak panjang lebar sih, 10 menit ini ya, ke depan. Nah, jangan lupa sebelum menyimak video ini lebih lanjut, kalian subscribe dulu, like, komen, dan jangan skip iklannya. Oke? Ya guys, jadi kalau kalian nulis naskah, cerita, terus kirim ke penerbit gitu ya, nah biasanya nanti akan ditelepon atau dihubungi lah lewat berbagai cara, bisa email, bisa WhatsApp, itu bahwa naskah kalian akan diterima ya. Tapi jangan senang dulu, boleh deh yang senang ya, tapi jangan jangan FOMO dulu, pamer ke sana ke sini, belum tentu diterima itu langsung terbit ya, bisa jadi prosesnya masih panjang. Kadang-kadang yang ngeselin tuh udah dibilang diterima, kita udah pamer, tahunya nggak jadi terbit karena pandemi misalnya, karena penerbitnya bangkrut. Ya bisa, apapun bisa terjadi ya, jadi kalem aja. Kalau udah nerima kasih tahu gitu ya, kabar berita bahwa dari penerbit naskah kita akan diterbitkan, ya udah syukuri aja, tapi nggak usah bilang mau diterbitkan dulu ya sebelum bukunya jadi, sudah diterima lah istilahnya. Nah, nanti biasanya akan ada surat perjanjian yang dikirim oleh pihak penerbit yang harus kita tanda tangani ya. Ada yang pakai materai atau ada yang enggak, gimana besarannya ya. Nah, kalau misalnya kalian baru pertama kali tanda tangan, kalian harus baca dulu tuh ya ayat-ayatnya, ini kira-kira merugikan kita atau enggak. Biasanya sih nggak merugikan, tapi siapa tahu kalian ya ada yang nggak sesuai lah, misalnya kok royaltinya cuma segini, atau kok ternyata jual putus gitu. Ya itu bisa didiskusikan ya. Nah setelah itu kalau kalian udah nerima surat perjanjian, kalau ACC langsung tanda tangan, biasanya dapat 2 rangkap, yang satu buat disimpan kita, yang satu dibuat arsip di penerbit. Nah, poin-poin apa yang harus diperhatikan di surat perjanjiannya nanti saya akan jabarkan, tapi saya akan bahas lebih jauh mendingan jual putus atau royalti ya. Kita bahas dengan satu persatu dulu ya, nanti mendingan yang mana kalian bisa tentukan sendiri. Yang pertama adalah royalti ya. Ada yang lewat tuh. Kita biarin dulu. Ya, royalti ini biasanya besarannya tergantung ya bukunya. Kalau buku cerita anak itu royaltinya bisa 5 sampai 10. 5 itu kenapa? Karena biasanya maksimal tuh 10 ya, di beberapa penerbit ada juga yang lebih. Nah, itu kan dibagi 2, karena kalau buku anak itu
banyak ilustrasinya, jadi biaya produksinya banyak keluar di ilustrasi. Jadi di istilahnya mah 50-50 lah, penulis 5%, ilustrator 5%. Cuman ilustrator tuh kebanyakan maunya jual putus ya, jadi udah aja kira-kira 5% dari penjualan, dan kalau laku sekian persen dari oplak pertama gitu ya diambilnya. Ini juga 5% dari misalnya kalau jual putus. Tapi kita sekarang ngomongin royalti ya. Nah, anak-anak tuh biasanya 5%. Nah, nanti kalau misalnya bukunya semakin dikit ilustrasinya, kayak chapter book atau novel, itu makin tinggi. Nah, mentok-mentok tuh biasanya di kisaran 10% buat penulis baru ya. Mentok tuh paling tinggi ya, bisa di bawah itu. Tapi kalau kalian sudah sering nulis, kalian orang yang high profile, terkenal gitu, punya fans banyak, itu malah kadang-kadang buku pertama pun udah bisa di atas 10% ya. Bisa 12%, bahkan ada yang 18%. Itu agak membebani penerbit, tapi ya mungkin penerbit punya cara lain untuk menghitungnya. Tapi kalau buat saya sih kisaran 10-12% itu yang pernah saya hitung-hitung sih, itu udah cukup fair sebenarnya buat penulis ya. Mungkin sekelas Dewi Lestari, Andrea Hirata itu bisa lebih tinggi ya. Ayah P.D. Baik sendiri tidak setinggi itu, karena dari ayah itu justru dia yang memiliki kesadaran kalau bisa gak apa-apa lah royalti saya nggak tinggi-tinggi ya, nggak gede-gede, yang penting harga bukunya bisa dibeli banyak orang gitu ya. Tapi kan nggak semua penulis kayak gitu ya. Nah, sekarang kita bahas keuntungannya royalti. Nah, royalti ini untungnya kalau penjual buku kita banyak, makin besar juga. Jadi dia ngitungnya benar-benar dari penjualan. Royaltinya itu misalnya harga buku 100.000, royalti 10%, berarti dari satu buku kita dapat Rp10.000. Nah, kalau kita bukunya terjual 1.000, berarti kita dapat kali 1.000, 10 juta. Misalnya terbitan pertamanya itu dicetak 3.000, habis gitu ya 3.000, ya berarti 30 juta. Tapi kalau buku kita nggak laku, cuma 200 eksemplar terjual, sisanya entah kemana gitu ya, nggak disentuh-sentuh, ya berarti 200 kali 10.000 tadi, ya dapatnya ya berapa tuh? 2 juta ya. Padahal bukunya tebal, novel ngetik novelnya tuh siang malam. Ya itu resiko ya pemilihan royalti. Nah, kalau bukunya sukses banget, blockbuster sampai cetak ulang 10 kali, itu royaltinya bisa MMM. Karena saya tahu ya, ada beberapa penulis yang saya tahu bisa sampai M dari 1 atau 2 buku ya. Apalagi yang banyak bukunya dan semuanya laku ya. Itu kalau royalti. Tapi kalau dia flop penjualannya, ya otomatis kadang-kadang ada yang di bawah 100 loh terjualnya. Benar. Kita di luar ekspektasi ya, apalagi penulisnya nggak promosi, dari penerbitnya juga udah promosi, tapi penulisnya kayak nggak kooperatif untuk ngadain promosi, jadinya bukunya flop. Nah, itu kemungkinan dapetnya ya kecil ya. Lalu bagaimana kalau selain royalti? Selain royalti itu ada yang namanya jual putus. Jual putus ini biasanya terjadi di buku anak ya. Di buku-buku seperti ini kebanyakan jual putus. Banyak yang bilang, wah rugi dong, nanti kalau bukunya laku, mau nggak laku kan dapetnya segitu ya, kalau laku gimana? Nah, sebenarnya kalau jual putus itu, saya menganggapnya ini, karena saya gak gajian ya, penting banget langsung ngetik, duit dapat dibayar ya. Tapi saya tetap promosi supaya buku itu laku. Kenapa? Kalau buku saya laku, walaupun jual putus, itu kan nanti editornya ngelihat track record, oh si penulis ini laku nulisnya, ya order lagi terus, semakin banyak dan banyak terus ya. Jadi jangka panjang gitu. Terus secara branding juga kita kalau di order terus kan akhirnya orang langsung, wah ini penulis produktif ya. Mungkin ada yang lebih banyak dari saya produktivitasnya. Cuman dia nolak-nolakin yang jual putus, atau dia nggak mau jual putus gitu. Ya bisa aja. Nah terus ada lagi keuntungan jual putus itu adalah kita selalu punya stok buku banyak, karena ini kan kita kalau nulis dapat 5 ya jatah. Nah, paling buat saya simpen di rak, arsip ini 1, 4-nya saya bisa jual. Kalau banyak kan saya jualan bukunya lumayan ya. Nah, itu jual putus. Nah, jual putus ini juga sebenarnya ya kalau anggap aja kita kalau laku ya banyak yang baca kan senang ya. Kalau nggak laku ya kita bisa tarik lagi, kita
tanya aja, atau kita ubah dikit-dikit, kita revisi dikit-dikit tokonya, tapi mirip-mirip temanya kita terbitkan lagi. Nggak masalah kan, kalau cerita anak ya temanya itu aja. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.